Oke, halo semua. Kembali lagi bersama saya Kevin Marujahan pada kuliah Sistem Tenaga Elektrik STE. Kita melanjutkan materi kuliah yang terhalang oleh kejadian luar biasa virus corona ya, mengenai aliran daya. Kita lanjut. Pertanyaan utama dari aliran daya itu adalah bagaimana memperoleh informasi yang ingin kita ketahui di setiap bus. Jadi informasi penting itu biasanya dasarnya ada kita butuh berapa sih tegangan dan sudut di setiap bus. Kita pengen tahu berapa sih tegangan dan sudut di setiap bus. Dari situ kita bisa memperoleh berapa aliran daya aktif, aliran daya reaktif. Kita bisa tahu arus, segala macam hal. Jadi dari sana kita bisa mengetahui kondisi sistem kita. Ya. Jadi ini dari umumnya voltage magnitude sama phase angle, kalau kita tahu di semua bus, maka kita bisa tahu aliran daya aktif, aliran daya reaktif, bisa tahu arus, bisa tahu segala macam. Jadi kita bisa tahu apakah tegangan-tegangan yang ada di sistem kita baik sesuai dengan tegangan nominalnya, karena di power system itu ada range tegangan. Misalkan kalau kamu pelanggan tegangan rendah di rumah, PLN bilang, oh tegangan yang kamu dapat itu 220 volt plus minus toleransi 5%. Berarti tegangan di rumah kalau kamu ukur normalnya dia antara 209 sampai 231 volt. Kalau di bawah 209 artinya dia sudah tidak memenuhi standarnya. Nah, load flow salah satunya bisa melihat ini, apakah tegangannya sesuai standar. Kemudian kalau kamu punya kabel gitu, kabel ini kan dialiri arus, dan kabel ini punya batas arus yang disebut kuat hantar arus KHA. Apakah arus yang lewat itu udah melewati KHA-nya atau belum? Jadi kita bisa tahu itu untuk evaluasi sistem. Atau dalam keadaan perencanaan juga penting, kalau kita tahu beban kita berapa, di sini PQ-nya berapa, bebannya berapa, kita bisa mencari tegangan dan sudut pada semua bus ya. Satu desa. Kita bisa tahu ini arus yang mengalir berapa, sehingga kita kan bisa untuk sizing. Sizing dalam arti berapa kuat antar arus dari kabel yang akan saya gunakan. Apalagi yang bisa dari analisis load flow. Kalau kita punya trafo, katakanlah di sini sama untuk evaluasi, saya bisa tahu nanti berapa sih aliran PQ-nya. Jadi dari situ kita bisa tahu S-nya berapa sih yang dibutuhkan trafo ini. Berapa MVA trafo yang saya butuhkan. Atau trafo yang udah saya miliki, apakah pembebanannya masih rendah atau udah tinggi. Kalau udah tinggi, mungkin saya bisa mulai mempersiapkan rencana perbaikan. Ya. Kemudian bisa juga load flow, misalkan saya punya sistem besar, pembangkit saya ekonomis di sini, tapi bebannya agak jauh di sini. Ada lagi pembangkit di sini yang dekat beban. Nah, load flow juga jadi penting karena ini kan pembangkit murah nih, yang ini murah. Nah, kalau pembangkit murah ini saya nyalakan gede-gedean, saya kasih PQ yang besar, apakah tegangan di sistem ini baik atau enggak? Nah, kalau misalkan ternyata walaupun ini murah, saya menemukan ada batasan, katakanlah tegangannya jelek, kalau P atau Q-nya terlalu besar, saya bisa mencari alternatif lain. Katakanlah ya pembangkit ini dioperasikan sedikit, kemudian pembangkit ini dioperasikan lebih besar. Gimana caranya supaya semua batasan tegangan, batasan arus, batasan daya yang ada di sistem saya baik-baik aja gitu ya. Nah, ini banyak yang bisa kita ketahui dengan load flow studies. Jadi untuk pembebanan peralatan, kemudian aliran daya reaktif, kemudian tegangan di bus-bus yang ada di sistem, kemudian rugi-rugi di jaringan berapa, kemudian bagaimana performa sistem saya kalau misalkan dalam keadaan emergency. Jadi misalkan saya biasanya pakai 2 kawat nih untuk melayani satu beban. Ya, pakai 2 kawat. Di sini sistem.
Nah, gimana kalau ini gangguan? Jadi ini buka, apakah satu kawat ini masih bagus atau enggak? Kuat antar arusnya lewat atau enggak? Tegangan di sini masih bagus atau enggak kalau keadaan emergency atau keadaan kontingensi? Itu juga bisa dilihat dengan analisis aliran daya. Ya. Kurang lebih itu. Apa sih yang diperlukan waktu analisis aliran daya? Yang jelas kita butuh konfigurasi sistem. Jadi kita butuh single line diagram, kita butuh list impedansi yang ada di sistem, jadi impedansi trafo, impedansi kawat, kita butuh tahu juga bebannya seperti apa, kita butuh tahu generatornya seperti apa, ada kapasitor bank atau enggak, ada reaktor seperti apa. Tapi yang jelas kalau kita mau menganalisis load flow, yang kita butuhkan ya konfigurasi sistem dulu, kemudian impedansi-impedansi yang ada di dalam sistem, kemudian data-data yang lain. Data-data yang lain itu akan kita bahas nanti. Biasanya untuk load flow kita mengetahui 2 dari 4 besaran ini, P, Q, V, delta. Jadi kita mengetahui biasanya cuma 2 dari 4. Misalnya kalau beban biasanya ini yang diketahui. Kalau misalkan generator kadang-kadang ini yang diketahui, P sama V-nya. Ya. Dan tadi P sama V-nya. Nah, dari 2 dari 4 ini kita ingin mengetahui esensialnya V sama delta di semua bus, sehingga kita bisa menghitung 4 ini, tambah kita bisa menghitung arus, kita bisa menghitung losses, kita bisa menghitung macam-macam. Jadi dari V dan delta, kalau kita tahu di semua node, kita bisa menghitung banyak hal. Ya, jadi kalau untuk load flow tadi, ulang lagi, selain impedansi, konfigurasi, kita biasanya mengetahui dua parameter dari 4 ini. Kemudian dari situ kita akan berusaha mencari berapa sih tegangan dan delta pada setiap bus, sehingga kita bisa mengetahui ya semua besaran yang mau kita ketahui di analisis statik. Jadi besaran arus segala macam bisa kita ketahui. Nah, ini dia. Line data, transformer data. Oke. Mungkin itu sekilas mengenai pentingnya load flow, ya. Jadi untuk apa intinya load flow itu ya? Kita butuh load flow biasanya untuk pengembangan jaringan dan evaluasi jaringan. Kayak saya bilang di awal tadi. Sistem saya tegangannya masih bagus atau enggak? Masih memenuhi standar atau enggak? Kabel saya masih memenuhi batas arus atau enggak? Trafo saya berapa pembanannya? Apakah sudah mulai harus diperbaiki, diperkuat atau enggak? Atau juga dalam evaluasi, dalam planning juga kita butuhkan. Misalnya kita mau melayani bebannya sekian megawatt, saya pengen tahu berapa rating kawat yang saya butuhkan, berapa impedansi trafo yang saya mau pakai. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan analisis load flow. Jadi analisis load flow ini penting untuk operasi maupun untuk perencanaan sistem tenaga. Mungkin itu aja. Untuk sekarang nanti kita lanjut ke materi hitungan load flow ya. Kita mulai dari DC, kemudian kita mulai main ke load flow AC. Sekian, terima kasih.